Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqmal Akbar dari TRPL 5D dengan NIM 230518104 untuk memenuhi tugas tentang membuat web view pada matkul aplikasi mobile dan praktik aplikasi mobile. Di sini saya sudah membuat proyek saya yang bisa dilihat di layar teman-teman sekalian. Di sini saya menggunakan website Flutter, menggunakan website Wikipedia dan website format.ac.id seperti di bagian latihan disuruh. Untuk membuat web view ini saya membutuhkan 4 dependensi, yaitu web view Flutter web, Cupertino icons, dan web view Flutter platform interface. Kenapa kita pakai web view Flutter? Supaya web view pluginnya atau paket utamanya menampilkan halaman web di aplikasi Flutter, dipakai untuk di Android atau iOS, dan menyediakan API umum. Kalau di web view Flutter web, kenapa kita pakai itu sebagai implementasi web atau pakai tambahan yang membuat web view Flutter bekerja di Flutter web atau Chrome dengan menggunakan iframe di browser. Kemudian Cupertino icons ini bawaan, dipakai untuk tampilan icon konsisten, opsional, tapi umum dipakai di proyek Flutter. Web view Flutter platform interface gunanya untuk pakai perantara yang mendefinisikan API platform agnostik, penting agar implementasi per platform seperti web Android bisa didaftarkan dan dipakai. Oke, struktur file project saya seperti ini. Ada main Dart, ada register web view web Dart, ada pages untuk halaman-halamannya, dan widget untuk pengaturan error atau untuk menampilkan web view kita. Oke, langsung saja kita ke main Dart. Di sini file utama kita. Fungsi file ini sebagai file utama yang menampilkan beberapa halaman web view Google, Flutter, GitHub, dan Format. Oh ya, di garis bawahi, Google itu nggak bisa kita buka web view dari browser. Saya tidak bisa menggunakan emulator karena keterbatasan perangkat, jadi saya menggunakan browser, dan kebetulan Google GitHub itu tidak mengizinkan, jadi saya ganti dengan Wikipedia dan format.ac.id. Oke. Di sini juga kita mengatur tampilan menu di samping atau disebut drawer seperti yang kita lihat untuk berpindah antar halaman web. Kita memakai apa saja? Import package Flutter Foundation Dart untuk mengecek apakah aplikasi dijalankan di platform web. Material Dart, paket utama tampilan UI Flutter. Register web view web Dart untuk mengimpor file untuk mendaftarkan web view di platform web. Page Google Page Dart, halaman berisi web view untuk situs Google. Page Flutter Page Dart, halaman berisi web view untuk situs Flutter. Page GitHub Page Dart, halaman berisi web view untuk situs GitHub. Page Format Page Dart, halaman berisi web view untuk situs aplikasi Format. Widget Embedded iframe Dart, fungsi tambahan agar iframe web view bisa dikontrol. Oh ya, di susunan project saya ini saya sudah membuat komentar-komentar yang dimana misalnya suatu saat saya ingin membuka kembali, saya bisa belajar, dan untuk peserta saya ini supaya saya bisa lebih memahaminya. Seperti biasa di void main, di Kisweb. Kemudian ada register web view web implementation jika aplikasi dijalankan di browser web. Kemudian didaftarkan implementasi web view khusus untuk web. Kemudian dijalankanlah aplikasi utama MyWeb App. MyWeb App menggunakan stateful widget dengan konstruktor widget utama aplikasi. Kemudian adalah daftar halaman yang ditampilkan. Google Page ini kita untuk template saja, untuk sampel domain. Flutter Page-nya halaman Flutter, halaman utama Flutter. GitHub Page itu kita Wikipedia. Kalau format page ini format.ac.id. On select page, kita fungsi untuk memilih salah satu di antara menu di drawer. Kemudian navigator upscale untuk browser tanpa arrow context. Tadi awalnya dia kayak gini kan, terus nggak bisa di close, terus program inilah yang kita ubah sehingga benar drawernya bisa balik seperti semula kayak gini.
Set state mengganti halaman aktif sesuai menu yang dipilih. If this is web, jika di web aktif kan kembali klik pada iframe setelah dahulu tertutup. Kemudian di sini program-programnya untuk tampilan, video dan sebagainya. Itu titlenya multi web view footer. Sini ya, multi web view. Judulnya nih ya, multi web view. Judul akbarnya, judul aplikasinya multi web view footer. Background colornya abu-abu, ini abu-abu. Ini drawernya menu samping untuk memilih. Di sini ya, di tengah atur ukuran teks segala macam. Pokoknya ini bagian untuk ngatur-ngatur tampilan lah ya. Saat drawer terbuka, nonaktifkan iframe agar klik pada layar bisa menutup drawer. Inilah fungsi tadi ya. Body page selected ID, tampilkan halaman web views sesuai menu yang ditampilkan. Misalnya kita tekan ini munculnya apa, ini munculnya apa, ini munculnya apa. Oke, kita selanjutnya ke register web view dot. Ini apa file gunanya untuk mendaftarkan agar aplikasi komputer tahu cara menjalankan web view di platform web Chrome atau Edge. Tanpa file ini, web view tidak akan tampil di browser karena implementasi default hanya untuk Android dan iOS. Jadi untuk di browser kita bisa buka, sedangkan kita membutuhkannya dijalankan di browser. Oke, kita menggunakan import sebagai web view footer platform interface bla as WVPI gunanya untuk mengimpor antarmuka umum untuk berbagai platform sebagai penghubung antara footer dan implementasi web view-nya. Kemudian ada import package web view footer webdar untuk mengimpor versi web dari web view berbasis iframe agar bisa tampil di browser. Kemudian ada void register web view implementation mengatur agar footer menggunakan web view platform sebagai implementasi web view di browser. Tanpa baris di atas, ketika dijalankan di web akan muncul error karena footer tidak tahu implementasi web view mana yang harus dipakai. Nah, ini dia file-filenya. Oke, kita kesini dulu ya. Embedded iframes tab.dart digunakan ketika aplikasi dijalankan di platform selain web, misalnya Android atau Windows. Karena iframe hanya bekerja di web, file ini menampilkan teks biasa sebagai pengganti tampilan web. Import sebagai footer material dart seperti biasa, mengambil tampilan UI footer, widget embedded iframe, string URL. Jika aplikasi dijalankan di web, maka fungsi ini hanya menampilkan teks berisi URL yang seharusnya dibuka di browser eksternal. Item center, pesan agar membuka tombol browser, teks diutamakan. Void set all iframes interaktif, all interaktif. Fungsi khusus tidak melakukan apa-apa untuk platform selain web. Di web, fungsi ini akan digunakan untuk mengatur tampilan iframe bisa atau tidak bisa diklik. Kemudian ada juga embedded iframe web dot. Ini untuk menampilkan tampilan web iframe di footer web. Digunakan ketika aplikasi dijalankan di browser Chrome, Edge, dan lain. Di sini iframe dibuat langsung menggunakan elemen HTML. Mengimpor pustaka HTML background agar bisa membuat elemen iframe. Ini import .html as HTML. Mengimpor widget dasar footer, import package footer widget.dart. Mengimpor UI web agar bisa mendaftarkan view HTML ke dalam footer web. Import UI web as UI web. Widget build iframe di sini untuk membuat ID unik untuk setiap iframe berdasarkan hasil dari URL-nya. Final string view ID sama dengan bla bla bla. Kemudian daftarkan view HTML agar footer tahu bagaimana cara menampilkan elemen iframe. UI web platform view registry ke bawah, membuat elemen iframe HTML baru. Final HTML iframe element iframe sama dengan HTML iframe element. Di sini iframe.id sama dengan view ID, beri ID pada iframe agar mudah dikenali. iframe.src sama dengan URL untuk mengatur alamat web yang akan ditampilkan. Iframe style border itu non, hapus garis tepi iframe. Iframe style width itu kelebarannya 100% agar sesuai dengan layar. Iframe style height 100% juga untuk tinggikan sesuai layar.
iframe allow full screen, sama dengan true, izinkan tampilan full screen jika web didukung. Kemudian fungsi untuk mengatur klik bisa diklik atau tidak. Offset share all frames interaktif. Saat drawer menu terbuka, iframe dinonaktifkan agar klik bisa menutup browser. Saat browser tertutup, iframe diaktifkan lagi agar klik bisa dibuka. Seperti ini ya. Loop setiap iframe dan ubah properti pointer eventsnya. For final node iframe, ini dia kodenya. Kemudian di embedded iframe.dar, di sini untuk memilih file yang sesuai antara versi web dan versi non web. Jika aplikasi dijalankan di browser web, maka menggunakan embedded iframe web.dar. Jika dijalankan di Android, iOS atau desktop, maka akan menggunakan embedded iframe stub.dar. Di sini. Jadi kalau misalnya kita menjalankan di emulator, maka kita pakai file yang itu. Conditional export atau export bersyarat, if dar library HTML, artinya jika pustaka HTML tersedia berarti sedang dijalankan di web, maka gunakan file embedded iframe web.dar. Jika tidak, misalnya di Android atau iOS, maka gunakan file embedded iframe stub.dar. Sama penjelasannya. Kemudian kita di page ya seperti namanya di sini, file-file halaman-halaman dari web view kita. Untuk pertama footer page, ini sekedar contoh aja, enggak halaman footer betulannya. Untuk menampilkan halaman web footer menggunakan web view di Android, itulah. Kita di sini pakai foundation showcase untuk mendeteksi apakah aplikasi dijalankan di web. Material.nya untuk komponen UI-nya, web view footer.nya untuk plugin menampilkan halaman web di Android atau iOS. Ini di sini, ini halaman utamanya ya. Terus kita ke menu drawer, kita kembali ke footer. Oke, kita tunggu ya. Dengan kelas footer page-nya, kita menggunakan stateful widget. Footer page state, create state, kita membuat state halamannya. Kemudian highline jalankan di Android iOS, mengaktifkan JavaScript, menampilkan loading saat mau dimulai, hilangkan loading saat halaman selesai, hilangkan loading jika error. Ini program-programnya. Halaman dari URL dan simpan controller. Kemudian jika di web gunakan iframe, if this web return build embedded iframe, return type-nya jika Android atau iOS tampilkan web view dengan indikator loading. Terus web view widget controller, bagi 2.2 controller, tampilan utamanya, tampilan loading tengah. Nah di sini seperti yang dilihat, ini adalah halaman footernya. Kalau misalnya di web tampilannya juga gini, kalau di web view juga gini tampilannya sama. Di sini POV-nya kita menggunakan aplikasi di Android atau iOS. Tampilan websitenya seperti ini, bisa dilihat. Kemudian langsung saja kita ke GitHub page.dat-nya. Aslinya ini halamannya adalah Wikipedia, jadi langsung kita ke toko Wikipedia. Ini dia Wikipedia. Sama seperti sebelumnya, kita pakai foundation dart, material dart, web view footer dart, sama embedded iframe dart saat di browser. Ini adalah halaman Wikipedia-nya di web view. Tapi kita sini statusnya menggunakan kelas GitHub page ya, cuma linknya aja berbeda. Kenapa? Karena kebetulan GitHub tidak mensupport kalau tampilannya di browser, ada masalah security kalau nggak salah. Sama seperti Google, ini Google Page.dat-nya. Pokoknya di kelasnya ada controllernya, web view controllernya, control web view untuk mengatur tampilan web. Bool is loading through, indikator apakah halaman sedang dimuat, dan ini URL-nya.
bisa dijalankan di web Android, if-case web, panel control web view controller buat kontrol web view, kontrolnya JavaScript, izinkan menjalankan JavaScript, set navigation dedicate, on page start, state as loading, tampilkan indikator saat mulai start, indikator saat selesai, hilangkan jika error. Control load request sama seperti sebelumnya ya. Kemudian langsung aja kita ke Google seperti yang kita bilang, Google itu nah cuman example kosong tok. Ini untuk contoh aja. Bedanya apa? Bedanya ini HTTP example, emang nggak ada websitenya. Ya intinya sama seperti sebelumnya, programnya sama juga. Kemudian format page loader-nya sama juga, tapi linknya jauh berbeda. https www.format.ac.id. Kalau di web view-nya tampilannya seperti ini, format. Oh ya, harusnya tampilannya di bawah sini pilihan-pilihan websitenya kan, tapi dari latihannya yang saya tengok kita menggunakan drawer. Jadi saya buat drawer, navigasinya kita ubah. Kalau misalnya Anda lihat, ini kan kita format page-nya. Di sini success, your new server is ready to use. Tampilan websitenya dari format ac.id memang seperti itu, cuman tampilannya seperti ini. Dan ya itu adalah penugasan saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan kurang. Terima kasih.